Okay, so on this opportunity, I would like to give you explanation. Miss akan jelaskan sedikit. Tadi eh, bukan tertunda ya. Tadi kita tidak cukup waktu ya. So, nah jadi di sini find the mistakes. Nah di sini siswa diminta untuk mencari kesalahan dari kalimat ini, kalimat number 4 and 5. Nah, oke. Pada dasarnya, find the mistakes itu kita kenal juga dengan soal yang jenisnya error recognition. Error recognition artinya mencari ya kesalahan, mengidentifikasi kesalahan pada kalimat. Nah, itu intinya. Ya, error recognition artinya identifikasi kesalahan pada kalimat ini yang ada tercantum di bawah ini. Ya, itu artinya sama. Jadi find the mistakes, siswa diminta untuk mencari kesalahan pada kalimat ini. Nah, tentunya pada saat siswa mengerjakan sebelum dia menentukan yang mana yang salah, siswa harus terlebih dahulu menganalisa. Jadi sebenarnya untuk jenis soal error recognition itu adalah soal untuk analisa, soal yang memerlukan analisa. Kenapa saya bilang analisa? Karena satu, dia harus menganalisa. Ya, sebelum dia menganalisa kesalahannya dulu, dia harus mengidentifikasi kira-kira ini kalimat apa. Karena kaitannya sudah pada tenses. Nah, ini tensesnya apa? Tenses itu apa ya? Tenses itu keterangan waktu, kala waktu. Ya, kalau kita ketahui bersama dalam tenses itu ada 16 tenses. Ya, 16 tenses. Ya, ada present tense, past tense, present continuous, past continuous, present perfect, future tense, past perfect, and so forth, dan masih banyak lagi. Ya, jadi untuk menentukan kesalahannya di mana, siswa terlebih dahulu harus paham dulu ini kalimatnya tensesnya apa. Apakah ini past tense ataukah present, apakah continuous? Ya, continuous aja ada present, ada past tense. Nah, jadi sebenarnya ini tidak mudah untuk ukuran anak elementary school. Even untuk anak high school yang mungkin kemampuan dan kompetensi grammarnya mungkin kurang, ya soal ini juga akan menjadi sulit. Meskipun kalimatnya sangat simpel, he put on pajamas. Nah, begitu. Oke, baik. Kita analisa bersama ya. He put on pajamas. Ya, saya katakan kalau dianalisa ini bisa kalimat past tense, bisa kalimat past tense. Nah, makanya kita balik lagi kepada pembahasan di sekolah. Apakah anak-anak pada saat itu diajarkan tenses past tense ataukah anak-anak diajarkan tenses present? Ya, saya bisa katakan kemungkinan anak kita sedang diajarkan tenses present atau present tense. Present tense itu adalah tenses yang menyatakan keterangan waktu di masa sekarang. Present. Judulnya aja sudah present. Present itu masa sekarang atau masa kini. Ya, present. Present tense, masa sekarang. Nah, ini ya. Oke. Ya, saya bisa menyimpulkan ini kalimat present karena saya melihat di number 5 itu ada kata kerja takes. Nah, untuk kalimat present tense ya. Oke.
lazimnya menggunakan kata kerja yang berakhiran s atau is jikalau subjeknya itu orang ketiga tunggal. Nah, saya bisa analisa dari sini, Linda. Nah, maka dari itu saya bisa simpulkan bahwa yang kalimat nomor 4 ini itu juga present. Nah, ketentuan untuk kalimat present, ya, ketentuan untuk kalimat present, rumusnya adalah, kita menggunakan verb one, ya, verb one. Verb one itu juga disebut base verb. Atau dalam bahasa Indonesia, kata kerja dasar. Kenapa kata kerja dasar? Karena kata kerja tersebut tidak ditambahi embel-embel apapun. Ya, contohnya seperti ini. Cook, read, write. Nah, dia murni, ya. Kata kerjanya murni seperti ini. Ya, seperti yang saya panah biru ini. Nah, jadi di belakangnya itu tidak ada embel apa-apa. Ini yang kita sebut verb one. Kata kerja bentuk satu atau kata kerja dasar, ya. Nah, seperti ini. Untuk ketentuan dalam kalimat present tense, ya, itu ada polanya, ada rumusnya. Nah, jadi untuk khusus subjek orang ketiga tunggal. Nah, ini ada lagi nih pengklasifikasian subjeknya. Ya, untuk kalimat present tense jikalau subjek, subjek itu adalah orangnya, ya. Orang yang mengerjakan pekerjaan tersebut, ya. Subjek third person singular. Orang ketiga tunggal. Nah, subjeknya, ya, subjek orang ketiga tunggal itu adalah she, he, it, ya. Boleh nama orang, Riko, ya. Dani, ya. Nah, ini orang ketiga tunggal. Ya, maka jikalau subjeknya orang ketiga tunggal, maka kata kerjanya, ya, sekali lagi saya ucapkan, kata kerjanya harus ditambahi akhiran is atau s. Nah, jadi kita balik lagi ke sini, ya. Nah, cook, ini kata kerjanya cook. Jikalau dia bertemu dengan subjek she, he, it, Riko, Dani, atau apapun itu yang tunggal, ya, orang ketiga tunggal, maka kalimatnya akan menjadi she cooks. Nah, kita tambahin s. Ya, atau misalnya he cooks. Nah, seperti itu. Misalnya my mother. Mother juga orang ketiga tunggal, ya. Cooks. Nah, ya, seperti itu. Oke. Nah, kita kembali lagi ke kasus number 4. Nah, kita lihat bersama bahwa di sini subjeknya adalah he. Nah, he itu orang ketiga tunggal, ya. Nih. Maka seharusnya put di sini ada s-nya. Menjadi puts. Ya, menjadi puts, ditambahi, ya, menjadi puts. Oke, tetapi, ya, karena di sini tadi kalimatnya tidak menggunakan s, dan karena kita juga sedang membahas kalimat present tense, maka mistake-nya apa? Mistake-nya adalah ini. Nah, karena seharusnya jikalau subjeknya orang ketiga tunggal, maka kata kerjanya harus diberikan akhiran s, sama seperti contoh kita ini. Nah, ini, ya. Tuh. Oke. Nah, saya bisa simpulkan ini bukan soal mudah untuk anak elementary school. Karena butuh analisa. Even itu anak high school, jikalau dia tidak mendalami tentang tenses, ini juga akan menjadi soal yang sulit. Nah, seperti itu, ya. Jadi, yang salah adalah put. Nah, bukan on.
ya, bukan on. Jadi yang salah, ya, yang salah itu adalah put-nya. Karena seharusnya subjek orang ketiga tunggal, kata kerjanya harus diberikan akhiran S, menjadi put, seharusnya. Nah, tapi karena di kalimat awal tadi tidak ada S, maka yang salah itu mistake-nya adalah put. Ya, oke. Lanjut yang number 5, menurut hemat saya, yang number 5 ini secara kalimat sudah benar. Kita bisa lihat juga dari kata kerjanya, takes, sudah pakai S ya, takes. Nah, namun kemungkinan besar mistake-nya ada pada nama Linda. Nah, karena kita ketahui bahwa untuk nama orang harus berawalan huruf besar. Sehingga ini menjadi Linda. Nah, begitu Mam kira-kira. Begitu ya, my student. Nah, oke. Penjelasan singkat saya mengenai find the mistakes, sentence number 4 and sentence number 5. Oke, jadi intinya untuk kalimat present tense, jikalau subjeknya itu adalah he, she, it, ya, atau orang ketiga tunggal, ya, Riko, Dani, my mother, my father, my grandma, my teacher, my sister, my brother. Nah, orangnya hanya satu, single. Jadi kata kerjanya harus ditambahin S atau IS. Nah, seperti write menjadi writes. Ya, kemudian saya berikan keterangan ya. Kemudian do menjadi does. Nah, does ya. Kemudian go menjadi goes. Kalau subjeknya orang ketiga tunggal ya, study menjadi studies. Oke. Kemudian apa lagi ya? Run menjadi runs. Nah, ya. Kemudian wash menjadi washes. Nah, ini dia. Kita menambahkan akhiran IS. Ya, washes. Nah, karena kata wash berakhiran H. Nah, sebenarnya kalau kita perjelas lagi saat kapan harus menambahkan IS, saat kapan harus menambah S, penjelasannya akan kompleks sebenarnya. Ya, tetapi pada hal ini saya hanya ingin meminta siswa untuk langsung saja mengingat ya, jikalau nanti dia bertemu dengan she, he, it, maka kata kerjanya akan menjadi seperti ini. Jadi jikalau kita ingin secara teori kita perjelas kenapa ini bisa ditambah IS, kenapa ini bisa ditambah S, secara teori akan menjadi kompleks dan itu belum sesuai dengan kompetensi dan milestone pemikiran anak elementary. Makanya lazimnya saya selalu memberikan dictation, ya, jadi kata-katanya itu langsung dalam bentuk seperti ini, ya, jadi anak-anak itu bisa mengingat. Nah, untuk tingkat dasar kemampuan anak-anak mengingat, ya, karena jikalau kita memberikan teori yang kompleks, belum milestone-nya mereka untuk memahami itu, teori grammar. Nah, bagi anak elementary, grammar itu bisa diberikan dengan versi atau dengan porsi yang sangat kecil sekali. Nah, jadi bukan diminta untuk menganalisa seperti ini. Menurut saya ini sulit ya, begitu. Kemudian apa lagi? Misalnya bring menjadi brings, ya. Lalu visits, ya. Kemudian buys. Nah, ya. Oke. Nah, inilah dia. Ini sebagian kecil saja ya. Saya Miss berikan contoh untuk anak-anak sekalian, ya. Oke.
Nah, ini dia untuk penjelasan number 4 and 5. Okay, then I would like to share another sharing. Okay, let me try another. Okay, this one. Nah, yang ini, alright. Nah, yang ini mistakes-nya adalah ini. Karena apa? Karena tidak ada S-nya. Jadi absolutely sudah tentu ini yang menjadi mistake-nya. Ya, it. Nah, kemudian ini harusnya brushes ya. Nah, ya harusnya brushes. Nah, ini juga ini sudah benar goes. Nah, begitu ya. Oke. Jadi ini harus ditambahin S. Ini ditambahin S. Jadi it's. Yang ini sudah benar, gets, eats, brushes, goes. Oke. Oke, nah terkait dengan pembahasan tadi, ya, present tense itu kaitannya berkaitan dengan pembahasan daily activity. Nah, jadi boleh saya simpulkan bahwa materi pembelajaran anak kelas 3 ya, yang bisa saya lihat dari textbook-nya, oke, sebenarnya pembahasannya itu mengenai present tense. Nah, present tense itu kaitannya dengan daily activity. Jadi fungsi dari present tense itu untuk menceritakan kegiatan sehari-hari, daily activity, kegiatan sehari-hari, atau juga kita boleh katakan daily routine. Nah, sama ya, kegiatan sehari-hari. Contoh-contoh pertanyaan yang berkaitan dengan daily activity, daily routine itu adalah seperti ini. What do you do in the morning? What do you do in the evening? What do you do in the afternoon? What time do you go to sleep? What time do you get up? Nah, itu kaitannya dengan present tense. Nah, kalau di penjelasan yang sebelumnya kita mengenal subjek third person singular, orang ketiga tunggal, di contoh yang saya berikan saat ini adalah semua subjeknya adalah I. Ya, oke. First person singular, orang pertama tunggal. First person singular. Oke, jadi untuk I, ya, kalau subjeknya I, kata kerjanya itu tidak dirubah apapun, tidak diberi embel-embel apapun, tidak seperti yang tadi, third person singular, she, he, it. Kata kerjanya harus diberikan S. Nah, kalau untuk I, you, we, ya. Nah, saya simpulkan jikalau nanti subjeknya I, you, we, they, atau mungkin bisa Ricky and Raka. Nah, ya, intinya yang plural, ya, yang plural. Oke, kita bisa katakan we, you, we, they, Ricky, Raka itu plural. I itu first person singular, orang pertama tunggal. You juga first person singular. Second person. Nah, ya, orang kedua tunggal. Ya, karena you juga bisa diklasifikasikan plural, bisa. Ya, jadi you itu bisa menjadi second person singular, orang kedua tunggal, bisa juga menjadi apa namanya plural. Plural itu more than one. Plural itu lebih dari satu, jamak. Singular itu hanya satu, only one. Ya. Nah, untuk khusus untuk subjek ini, ya, first person singular, second person singular, and plural, kata kerjanya tidak dirubah, bentuknya tetap. Wake, take, get, eat, go. Nah, tidak dirubah. Nah, seperti itu. Ya. Di sini saya menggunakan subjeknya I. Jikalau saya menggunakan subjeknya you, ya sama saja. You do my homework, you listen to music, I go to school, I go to sleep. Nah, seperti itu. Ya, jadi kaitan pembahasan dari buku textbooknya anak-anak itu adalah present tense karena dia berbicara tentang daily activity, daily routine. Maka dari itu tenses yang cocok
ya, yang berkaitan dengan daily activity, daily routine itu adalah present tense. Ke situ larinya. Kira-kira seperti itu. Okay, so I think that's all about my explanation. Thank you so much, and I'll see you again next time. Bye-bye.